Peristiwa G30 SPKI menjadi salah satu sejarah kelam yang dialami bangsa Indonesia. Sebuah sumur tua di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur, menjadi saksi bisu peristiwa keji yang terjadi pada tahun 1965 lalu. Pemberontak yang dilakukan anggota Partai Komunis Indonesia ini dikenal dengan sebutan Gerakan 30 September atau disingkat menjadi G30S PKI. Gerakan ini dikomandoi oleh DN Aidit. Ini bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan yang dipimpin Soekarno untuk mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Peristiwa G30 SPKI menewaskan 6 jenderal, 3 perwira, 1 polisi, dan 1 putri jenderal. Selamat siang teman sejarah, aku Nurul Ainil. Sekarang aku berada di Monumen Pancasila Sakti. Di sini aku akan mereview bagaimana kekejaman gerakan 30 September tahun 65. Penasaran? Yuk ikutin aku. Ya teman sejarawan, di belakang saya ini ada 7 pahlawan revolusi yang gugur dalam pemberontakan 30 September tahun 65. Pose Ahmad Yani untuk menunjuk ke arah sumur itu karena agar kita selalu mengingat perjuangan para pahlawan revolusi yang gugur dalam pemberontakan 30 September tahun 1965. Patung para pahlawan revolusi berdiri dengan latar belakang sebuah dinding setinggi 17 meter dengan hiasan patung Garuda Pancasila. Di bawah patung tersebut terdapat sebuah relief yang menggambarkan peristiwa, kejadian, dan penumpasan G30 SPKI oleh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan rakyat. Ya teman sejarawan, sekarang saya sudah berada di depan sumur maut. Di sini ada tempat disemayamkannya dengan keji 7 jenderal pada gerakan 30 September tahun 65. Sumur tua yang menjadi lokasi pembuangan jenazah korban G30 SPKI dikenal dengan nama Sumur Maut. Sumur ini berdiameter 75 cm dengan kedalaman mencapai 12 meter. Dengan diameter itu, para pahlawan revolusi yang dibuang ke dalam sumur berada dalam kondisi saling bertumpuk. Usai sumur tersebut ditemukan pada tanggal 3 Oktober 1965, kemudian jasad para korban dievakuasi pada tanggal 4 Oktober 1965 dalam keadaan rusak akibat penganiayaan secara kejam di luar batas-batas kemanusiaan dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Ya teman sejarah, di sini saya sudah berada di rumah penyiksaan yang terjadi pada tanggal 30 September tahun 65. Di sini ada Jenderal S. Parman, Sutoyo, Suprapto, dan Kapten Tenden. Rumah penyiksaan terletak di sebelah sumur maut. Pada saat terjadinya pemberontakan, para perwira yang masih hidup dimasukkan ke dalam rumah ini dan secara kejam mereka dianiaya dan dibunuh oleh anggota pasukan pemberontakan PKI sebelum akhirnya dibunuh dan dimasukkan ke dalam sumur maut. Rumah dapur umum ini merupakan salah satu rumah bersejarah yang ada di lokasi Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, karena merupakan bagian dari sarana yang dipakai oleh PKI untuk menunjang terlaksananya kegiatan penganiayaan dan pembunuhan 7 orang perwira dalam peristiwa G30 SPKI. Rumah dapur umum ini dipertahankan keasliannya mulai dari bentuk, isi rumah, hingga perabotan yang ada di dalamnya. Ruangan ini berisi barang-barang peninggalan para pahlawan revolusi, terutama pakaian yang terakhir mereka kenakan saat dimasukkan ke sumur maut. Selain itu, terdapat pula petikan visum dokter, peluru yang ditemukan pada tubuh mereka, dan benda-benda pribadi para pahlawan revolusi lainnya.
Oke teman sejarah, di sini ada destinasi terakhir kita di Museum Pengkhianatan PKI Partai Komunis Indonesia. Di dalam sini banyak sekali sisa-sisa sejarah peninggalan Partai Komunis Indonesia. Yuk kita lihat. Museum ini terletak di Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Museum Pengkhianatan PKI berisi sejarah pemberontakan PKI yang mempunyai tujuan menggantikan negara Indonesia, landasan negara Pancasila, menjadi negara komunis. Di dalam museum terdapat koleksi foto pemberontakan PKI, pengangkatan jenazah 7 pahlawan revolusi, pakaian asli para pahlawan revolusi, dan beberapa diorama yang menceritakan tentang pemberontakan PKI di berbagai daerah di Indonesia. Di lantai pertama, terdapat berbagai macam diorama yang berhubungan dengan pemberontakan PKI di setiap daerah di Indonesia. Mulai dari peristiwa revolusi sosial di Langkat, pengacauan Surakarta, pemberontakan PKI di Madiun, hingga pembunuhan massal di Tirtomoyo. Tiap diorama menampilkan patung-patung dan suasana yang menggambarkan peristiwa pemberontakan PKI saat itu. Selain cukup detail, setiap diorama memiliki informasi tertulis dan QR code yang bisa dipindai oleh pengunjung untuk menambah informasi. Sedangkan pada bagian atas diorama terdapat angka yang menunjukkan kronologis kejadian di beberapa daerah. Lanjut ke lantai 2, terdapat diorama penting lainnya seperti pengadilan DN Aidit atau tokoh G30 SPKI, kampanye budaya PKI, peristiwa Kanigoro, peristiwa Bandar Betsi, pawai ofensif revolusioner PKI di Jakarta, peristiwa keuntungan Yogyakarta, hingga penguasaan kembali gedung RRI Pusat. Benda tersebut diantaranya adalah beberapa senjata rampasan PKI, serta perangko-perangko yang dicetak seri Presiden Soekarno pada tahun 1964. Pada bagian ujung akhir, terdapat 2 mozaik foto pemberangkatan 7 jenazah pahlawan revolusi dan pemakaman mereka di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Pada bagian akhir, ada tulisan yang berbunyi, "Terima kasih kepada Anda yang telah menyaksikan sebagian dari diorama peristiwa bidan yang dilakukan PKI. Jangan biarkan peristiwa semacam itu terulang kembali. Cukup sudah tetes darah dan air mata membasuhi bumi pertiwi. Untuk itu, peliharalah dan tingkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Selamat jalan dan merdeka." Setelah kita menyambangi Museum Pemberontakan PKI, kita berlanjut ke museum yang dimana isinya momen kejadian 7 jenderal diculik. Pertama, ada Jenderal Abdul Haris Nasution. Beliau diculik pukul 4 dini hari saat semua tertidur lelap. Beliau adalah salah satu dari 7 jenderal yang berhasil selamat dan melarikan diri melompati tembok samping yang langsung di pelataran kedutaan Irak. Sangat disayangkan, anak Jenderal Nasution, yaitu Ade Irma Suryani, terkena tembakan di punggung oleh pasukan Cakrabirawa. Yang kedua, ada penculikan Jenderal Ahmad Yani, yakni dilakukan pada pukul 4 dini hari. Kondisi rumah tersebut sepi dan istri dari Jenderal Yani sedang ke pasar dan sebagian pengawal beralih mengikuti istrinya. Cakrabirawa pun leluasa untuk masuk dan menemui jenderal. Saat ingin mandi dan ganti baju, jenderal pun ditembak sebanyak 7 peluru. Selanjutnya, ada Jenderal Sutoyo. Beliau diculik pada pukul 3 dini hari. Kondisi rumah tersebut sepi, seluruh keluarga sedang tertidur. Terdengar seperti suara berisik seperti maling di halaman rumah jenderal. Cakrabirawa masuk ke rumah jenderal dan mutus semua telepon. Kemudian, jenderal pun dibawa dan ditutupi kepalanya dengan kain. Jenderal keempat, ada Jenderal Haryono.
Cakrabirawa datang mengetuk pintu rumah dan sang istri sedang izin ke bapak untuk dibangunkan. Namun pasukan Cakrabirawa ikut masuk ke dalam rumah dan mengacaukan suasana. Listrik pun diputuskan oleh Jenderal Haryono serta mengumpat di balik lemari dan tertembak setelah hendak melarikan diri. Berikutnya, ada Jenderal Sutarman diculik pada pukul 4 dini hari dan berhasil menculik sang jenderal dengan kondisi rapih dan seragam dengan kepala tertutup kain. Kemudian, ada Jenderal Suprapto. Cakrabirawa masuk ke rumah untuk menculik dengan masih menggunakan piyama tidur di bawah dengan tangan terikat dan kepala ditutup kain. Terakhir, ada Kapten Pierre Tendan. Beliau merupakan ajudan setia dari Jenderal Nasution. Beliau mengaku sebagai Nasution saat Cakrabirawa masuk ke dalam rumah jenderal. Kemudian, beliau dibawa ke lubang buaya untuk diinterogasi. Ancaman terhadap ideologi Pancasila adalah masalah kelangsungan hidup bangsa dan negara. Museum ini merupakan sarana untuk mengingatkan bangsa Indonesia bahwa komunisme merupakan bahaya laten yang terus dan harus diwaspadai.